Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Septiningrum, NIM 2011-2024-10. Saya dari kelas AB. Di sini saya akan menjelaskan perakiraan dan perencanaan keuangan dari matkul manajemen keuangan. Perakiraan dan perencanaan keuangan. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Bagi manajer keuangan, fungsi perencanaan ini berarti bahwa ia harus melakukan perencanaan keuangan. Dalam kegiatan perencanaan, sering harus didahului dengan kegiatan melakukan perkiraan forecasting tentang apa diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan dimaksudkan untuk memperkirakan bagaimana posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang, bisa bulan depan, triwulan depan, tahun depan, dan sebagainya, termasuk di dalam perkiraan tentang berapa banyak pendanaan ekstern yang harus dicari. Arus kas dalam perusahaan. Dalam menyusun rencana keuangan, manajer keuangan perlu memahami bagaimana arus kas dalam perusahaan. Bagi manajer keuangan, kas lah yang menjadi perhatian, bukan laba rugi, menurut pengertian akuntansi. Van Helm secara skematis menggambarkan arus kas dalam perusahaan sebagaimana disajikan pada gambar 2.1. Beberapa arus kas ada yang mempengaruhi laba rugi, beberapa mempengaruhi neraca. Berikut adalah gambar arus kas perusahaan industri seperti berikut ini. Selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan dana. Dalam satu periode, misal 1 tahun, laporan-laporan keuangan yang disajikan perusahaan menunjukkan penambahan atau pengurangan dana kas sebagai misalkan keuangan pada tabel 2.1 dan 2.2. Kegiatan belajar 1, maka dari neraca yang dibandingkan kita melihat bahwa terjadi penambahan kas sebesar Rp 25 miliar, yaitu naik dari Rp 20 miliar menjadi Rp 45 miliar. Berarti selama tahun 2015 terjadi penambahan dana sebesar Rp 25 miliar. Dari mana saja sumber dan penggunaan dana tersebut? Inilah yang ingin dijawab oleh analisis sumber dan penggunaan dana. Sumber dana berasal dari 1. Penurunan bersih aktiva kecuali aktiva tetap dan kas. 2. Penurunan bruto aktiva tetap. 3. Kenaikan bersih kewajiban dan utang. 4. Penambahan modal sendiri. 5. Dana yang diperoleh operasi. Sedangkan penggunaan dana berasal dari 1. Kenaikan bersih aktiva kecuali aktiva tetap dan kas. Penambahan bruto aktiva, penurunan kewajiban dan utang, 4. Pengurangan modal sendiri, dan 5. Pembayaran dividen. Berikut analisis sumber dan penggunaan dana. Sumber dana 1. Laba setelah pajak Rp 66 miliar, penyusutan 25 miliar, dana hasil dari operasi 91 miliar, bertambahnya utang dagang 20 miliar, bertambah utang pajak 1 miliar, dan jumlah sumber dana 112 miliar. Penggunaan dana 1. Pembayaran dividen yaitu 12 miliar, penambahan persediaan 10 miliar, penambahan piutang 45 miliar, penambahan aset tetap 20 miliar. Jumlah penggunaan dana 87 miliar, penambahan dana 25 miliar, dan jumlah penggunaan dana yaitu 112 miliar. Analisis tersebut menunjukkan bahwa sumber dana kas pada tahun 2015 sebesar Rp 112 miliar, sedangkan penggunaannya sebesar Rp 87 miliar. Karena itulah akun kas bertambah sebesar Rp 25 miliar. Analisis tersebut juga menambah bahwa penggunaan dana terbesar adalah untuk menambah piutang.
Dan di sini kita bisa melihat tabel perputaran piutang pada tahun 2014 dan 2015 sebagai berikut. Perputaran piutang sama dengan penjualan atau piutang. Pada tahun 2014 15,6 kali dan 2015 12 kali. Periode pengumpulan piutang pada 2014 yaitu 23 hari dan 2015 30 hari. Analisis yang kita lakukan adalah untuk data historis. Kita juga bisa melakukan analisis dengan menggunakan data keuangan di masa yang akan datang. Laporan keuangan yang diproyeksikan atau performa financial statement. Masalah ini yang kita bicarakan berikut ini. Selanjutnya, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan kegiatan untuk memperkirakan posisi dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang, bisa jangka pendek, bisa pula jangka panjang. Selanjutnya yaitu perencanaan keuangan jangka panjang. Perusahaan perlu mengetahui bagaimana posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Kalau melakukan keputusan strategis tertentu, misal melakukan investasi modal dalam jumlah yang cukup besar, disertai dengan keputusan pendanaan tertentu. Kemudian disusun laporan keuangan yang diproyeksikan atau laporan keuangan performa. Konsisten dengan keputusan-keputusan keuangan yang diambil dengan model-model keuangan tertentu. Perusahaan bisa memperkirakan posisi keuangannya apabila suatu keputusan keuangan diambil, maka model presentasi penjualan. Model ini menggunakan dasar pemikiran bahwa perusahaan tentunya memerlukan dana yang makin besar kalau aktivitasnya meningkat. Ukuran aktivitas ini adalah penjualan. Salah satu asumsi penting dari model ini bahwa rekening-rekening yang berubah sesuai dengan penjualan diasumsikan proporsinya tetap tidak berubah. Oleh karena itu, diberi nama model presentase penjualan, sales percentage method. Oleh karena itu, untuk menggunakan model tersebut diperlukan identifikasi rekening-rekening yang berubah apabila penjualan berubah. B. Kebijakan keuangan yang dianut oleh perusahaan. Bagaimana posisi keuangan di masa yang akan datang dan sebagainya. Perusahaan memperkirakan penjualan akan meningkat sebesar 25% pada tahun 2016. Digunakan skenario sebagai berikut. Dalam menyusun laporan keuangan yang diproyeksikan, A. Semua aset lancar meningkat secara proporsional dengan penjualan. B. Dilakukan pembelian aset tetap baru sebesar Rp 20 miliar pada awal tahun 2016. Penyusutan aset tetap lama sebesar Rp 25 miliar dan aset tetap baru 2 miliar. D. Akun utang dagang dan utang pajak meningkat secara proporsional dengan peningkatan penjualan. E. Hutang bank dipertahankan, tetapi kalau perusahaan memerlukan pendanaan dari luar perusahaan, hutang bank akan ditambah. Penambahan akan dilakukan pada awal tahun. Tingkat bunga yang dianggap tetap sebesar 12% per tahun. F. Perusahaan akan membagikan dividen hanya apabila dana tersebut tidak diperlukan untuk investasi pada berbagai aset. Cara seperti ini memperlakukan dividen sebagai keputusan residual. G. Perusahaan tidak akan menambah setoran ekuitas dan atau modal sendiri. H. Operating profit margin 2016 diperkirakan sama dengan tahun 2015. J. Tarif pajak penghasilan sebesar 25%. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat proyeksi laba rugi, disebut juga sebagai rugi laba performa tahun 2016. Seperti penjualan sama dengan 1,25 dikali Rp 1.500 yaitu 1.875 dengan harga pokok penjualan dan biaya operasi 93,3% dikali 1.875 hasilnya 1.750,0. Laba operasi 0,067 dikali 1.875 125,0. Biaya bunga
2 kali 100, hasilnya 12,0. Laba sebelum pajak 113,0, pajak penghasilan 25%, 28,3, laba sebelah pajak yaitu 84,7. Harga pokok penjualan dan biaya operasi sebesar 93,3% karena operating profit marginnya adalah 6,7%. Perkalian 93,3% dikali Rp 1.875 dengan 1.750. Dan jika kita proyek kaca sisi aktifannya dulu, yaitu aset lancar sama dengan 1,25 dikali 330, yaitu 412,3. Aset tetap sama dengan 295 ditambah 20 dikurang 25 ditambah 2 sama dengan 288,0. Dan hasil total asetnya yaitu 700,3. Perhitungan aset tetap net adalah sebagai berikut. Aset tetap lama sebesar 295 miliar ditambah pembelian aset tetap baru pada awal tahun 2016, kemudian dikurang penyusutan aset tetap lama sebesar Rp 25 miliar, ditambah penyusutan aset tetap baru sebesar Rp 2 miliar. Dan kewajiban plus ekuitas harus sama dengan total aset. Dalam hal ini Rp 690,3. Hutang dagang sama dengan 1,25 dikali 140 yaitu 175,0. Hutang pajak 1,25 dikali 5 hasilnya 6,3. Hutang bank sebesar 100, total kewajiban lancar yaitu 281,3. Dan di ekuitas yaitu modal disetor 200, tambahan modal disetor 20, laba ditahan 199, total ekuitasnya yaitu 419,0 dan total kewajiban dan ekuitasnya yaitu 700,3. Selanjutnya yaitu total ekuitas pada akhir 2016 harus sebesar 19 miliar. Dengan demikian laba ditahan pada akhir tahun 2016 sebesar Rp 199 sebagai akun penyeimbang. Karena akun laba ditahan pada akhir 2015 sebesar Rp 160 miliar, maka berarti ada tambahan laba yang ditahan pada tahun 2016 sebesar Rp 39 miliar. Dengan demikian, maka dividen yang dibagikan pada tahun 2016 sebesar Rp 84,7 dikurangi Rp 39 sama dengan Rp 45,7 miliar. Dan perusahaan tidak perlu menambah utang bank karena utang sebesar Rp 100 miliar masih cukup. Berdasarkan atas proyeksi laporan keuangan tersebut, dihitung proyeksi rasio-rasio keuangan. Misalnya kita ingin mengetahui bagaimana profitabilitas, leverage, dan manajemen aset pada tahun 2016, yaitu rasio profitabilitas BEP, yaitu definisinya EBIT atau total aset dengan nilai 17,8%, ROE, EAT atau ekuitas nilainya 20,2%, leverage, DER kewajiban atau ekuitasnya nilai 0,67. Dan yang terakhir manajemen aset, penjualan atau total aset dengan nilai 2,68.
Beri itu adalah berikut adalah penjelasan dari perencanaan keuangan dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.